wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat duhur secara berjamaah, dan insyaallah inilah yang akan kita syukuri pada hari kiamat nanti berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, semoga siang ini yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa Asyura diberikan kemudahan oleh Allah taala dalam melaksanakan ibadah, dan juga diberikan terima amal solehnya di hadapan Allah SWT menjadi pahala yang tiada batas. Jamaah rahmatullah, ada satu amalan perbuatan yang dia bisa membuat hati kita tenang. Kajian kita pada duhur adalah khusus untuk membahas masalah hati, dan insya Allah ini sesuatu yang bisa menenteramkan hati kita. Apa itu? Yaitu membalas perbuatan buruk dengan kebaikan, yaitu membalas perbuatan jelek kepada kita dengan balasan kebaikan. Atau ini yang oleh Nabi SAW, ya, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Istilahnya berbuat ihsan. Dalam makna yang lain, ihsan itu adalah seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, anta'budallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah SWT. Ini tingkatan yang paling tinggi sebetulnya. Orang itu mukmin kemudian muslim, ya, tapi belum tentu keduanya ini dia muhsin atau ihsan. Ketika orang sudah ihsan, dia seakan-akan beribadah itu merasakan kehadiran Allah di sana. Jadi ibadahnya sungguh-sungguh. Nah, ihsan di sini adalah ketika seseorang bisa berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun. Termasuk seperti sabda Nabi ketika seseorang bahkan menyembelih atau membunuh. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau kalian mau membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika berperang itu tidak bisa kita menyiksa manusia. Wa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah fa ahsinu dzabhah. Ihsanlah ketika menyembelih, berbuat dengan cara yang terbaik, menajamkan pisau, menutup matanya dan lain sebagainya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menajamkan pisaunya dan senangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, jamaah rahmatullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidak sama, baik dan jahat itu tidak sama. Maka kalau ada orang bilang saya menjadi jahat karena dijahatin banyak orang, ya jangan sampai seperti itu, ya. Tidak akan sama antara kebaikan dan kejahatan. Dan kebaikan akan selamanya menang, kebenaran akan selamanya menang. Walaupun kelihatannya kalah, tapi yang namanya kebenaran pasti akan terasa nyaman, akan terasa bahagia. Dan bahagia itu adalah kemenangan kita. Jamaah rahmatullah, kebenaran, kebaikan pasti akan menang, kebaikan pasti akan membahagiakan. Jadi nyuwun sewu, kalau kita punya pikiran-pikiran buruk, ya, itu akan menyengsarakan. Idfa' billati hiya ahsan,
balaslah kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau engkau berbuat baik seperti itu, maka orang yang tadinya menjadi musuh, ada watun ka'annahu waliyun hamim, dia akan menjadi teman yang sangat setia. Di dalam tafsirnya disebutkan ya, bahwasanya ihsan ini maksudnya ketika kita dihina, kita tidak balas menghina. Ketika kita dibicarakan oleh orang-orang di luar, di hadapan kita, tidak di depan kita, tapi orang teman yang ngasih tahu kita, kamu dibicarakan seperti ini, nggak usah kita balas ya, itu namanya ihsan. Orang mengejek, menghina kita, diam saja, memaafkan. Bertetangga juga begitu, ada orang zalim tetangga kepada kita, memaafkan, bahkan membalas dengan memberikan makanan dan lain sebagainya. Itulah tingkatan ihsan yang menenteramkan hati kita ya, tingkatan ihsan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Sifat-sifat itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang dia memiliki keuntungan, memiliki kemuliaan yang besar. Jadi jamaah rahmatullah, berbuat ihsan ini adalah sesuatu yang sangat berat, tapi sangat mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung ke ranah praktek. Semoga kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membalas semua keburukan-keburukan yang diarahkan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Semoga Allah menjaga kita semua jamaah rahmatullah, sehingga kita menjadi orang yang memiliki insan, yang memiliki qalbun, memiliki hati yang selamat, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan dalam kebenaran tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.